Tadi terputus abis baterai. Aku cas dulu jadi aku sambung ya. Lupa tadi apa pertanyaannya ya. Lagi aku jawab. Lagi live itu mati tiba-tiba. Kesel ya. Maria Mutama, iya tadi keputus abis baterai. Tadi apa ya pertanyaannya, lagi aku jawab. Sambil makan siang, sambil nonton. Berarti kita sama-sama minta temenin. Kalau aku lagi mandorin orang-orang yang kerja bikin taman. Tuh lihat. Lebih banyak bikin taman. Segitu banyak yang bantuin aku untuk bersihin rumah aku yang udah 4 tahun, nggak 4 tahun ya, hampir 5 tahun itu semenjak aku beli nggak pernah aku tempatin. Oke, tadi pertanyaannya apa ya? Yang bertanya, oh ya benar. Sulung, apa kabar Sulung? Dia datang lagi, orang Sumba yang nemenin ke. Kenapa lu, kan gue yang nganterin lu mudik. Kenapa lu yang capek? Nggak nongol-nongol. Lu baru ketemu lagi loh. Iya. Guys, Sulung fly guys. No. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Wah, ini yang fly ngapain di sini nih? Seru ya. Tadi pertanyaannya kenapa pindah ya? Pindah itu banyak alasannya. Salah satunya adalah aku sebetulnya yang paling kepengen itu aku kepengen nempatin rumah-rumah yang aku sudah beli tetapi belum aku tempatin. Karena tahun ini rencananya aku akan pindah ke rumah yang aku bikin sudah 4 tahun sama suami aku nggak jadi-jadi. Insya Allah tahun ini selesai. Nah, kenapa aku pindah? Salah satunya adalah karena aku trauma di rumah lama yang biasa aku duduk setiap pagi. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang di meja itu karena aku kena DBD lumayan parah di rumah. Sekarang masih aku tempatin di rumah yang sebelum aku pindahin gitu. Takutnya kena ke anak-anak. Kalau ke aku udah tahu rasanya gimana. Amit-amit nauzubillah min zalik, anak-anak aku tuh belum jangan ya. Pokoknya intinya takut DB karena banyak banget tetangga-tetangga aku tuh yang kena DB di situ. Mungkin musim hujan atau apa aku nggak tahu, dan yang pasti di sana memang enak banget, perumahannya rimbun. Jadi adem banget, tapi ternyata memang jadi sarang nyamuk gitu. Jadi aku kepengen nyobain ini bukan tahun ini, mudah-mudahan sih aku nggak pindah lagi ke rumah aku yang satunya sebelum ke rumah yang akan aku tempatin sampai tua nanti sama suamiku gitu. Tapi rumah lama lebih bagus. Semua rumah aku insya Allah menurut aku bagus. Iria mana Grand? Kalau rumah lama view-nya itu ke tembok. Kalau rumah yang ini aku senang view-nya karena ke apartemen orang. Ya. Turnya begini aja. Jadi kalau aku duduk dari meja makan aku, ini meja makan aku view-nya ke apartemen orang. Gitu. Mudah-mudahan yang tinggal di apartemen bisa beli rumah di depannya ya. Amin. Aku doakan. Mudah-mudahan kalian yang tahu aku tinggal di sini tuh di apartemen itu bisa kebeli rumah di depannya. Amin. Ini di sini lebih seru karena aku bisa ngelihat orang-orang lewat. Kalau di sana nggak bisa. Aku sudah pernah showing langsung. Tiai di mana? Aku tahu apartemen itu, ya itu apartemen kalau tahu. Nah aku di depannya. Barang-barang yang lama itu aku jadi ada satu cerita nih. Ini ceritanya lumayan menyentuh ya.
Aku punya staff yang kerja sama aku tuh udah seumur Naira. Dan dia itu mengumpulkan gaji dan bonus-bonus dari aku sehingga dia bisa bikin rumah di kampungnya. Itu gede banget rumahnya, alhamdulillah. Terus sebelum aku memutuskan untuk ini, kan rumah ini tadinya udah ada isinya, tetapi aku nggak suka isinya, aku ganti semua. Terus aku bilang, suster, rumah kamu yang baru udah ada isinya belum? Aku tanya gitu. Apa, aku di kampung dibilangin sama orang-orang, katanya rumahnya gede, rumah bisa besar tapi nggak ada isinya, kosong melompong, katanya gitu. Lalu padahal aku memang udah mau niat ngasih isi rumah. Oke, semua isi rumah ini kamu boleh bawa, penuhin semua isi rumah kamu di kampung. Alhasil kemarin dia 3 hari ngangkut-ngangkutin isi rumah aku yang ini, dibawa dia ke kampung. Mudah-mudahan orang-orang kampung suster aku jangan ngeledekin lagi gitu. Maksud aku itu apa ya, doa orang terzolimi kali ya, doa orang terzolimi. Dia selalu diam, dia nggak pernah minta apa-apa juga sama aku. Dia cuma bilang, ibu rumahnya sudah selesai, udah itu. Oh ya alhamdulillah kamu sudah punya rumah. Tapi kemarin pas aku tanya, aku pikir dia udah punya isi-isinya, ternyata belum. Iya, aku dibilangin rumah gede, isinya nggak ada. Dalam 1 hari isi rumahnya penuh, sampai ke kulkas, sampai ke dispenser, sampai sofa, sampai tempat tidur, semua. Nah, maksud aku memberitahukan kepada teman-teman semua, tidak ada doa yang sia-sia selama kita ikhtiar, dan tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Karena dia baik sama aku, jadi dia mendapat. Sebetulnya bukan aku yang ngasih barang ya, atau yang menuhin isi rumah dia. Mungkin karena dia baik sama aku dan dia setia sama aku, ya Allah memberikan rezeki itu melalui aku. Ya memang itu rezekinya dia. Jadi kemarin semua, padahal aku tadinya cuma pengen ganti beberapa, cuman ngeliat muka dia diam aja gitu. Ya udah, kepalang kan bawa truk ke kampung. Wah, kamu penuhin aja truknya, mau apa kamu ambil semua. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya orang-orang kampung suster aku yang nonton, jangan dibully lagi suster aku. Rumahnya sekarang tiba-tiba penuh, nanti dibully lagi. Aku nggak tahu loh rumahnya kosong bener. Gitu guys. Jadi insya Allah rumah pembantu staff aku yang setia sama aku, yang sudah kerja lebih dari 10 tahun, semuanya sudah aku beliin rumah. Gitu. Nikita Mirzani Mawardi ada nonton? Nah nih, sebelum nanti Nikita Mirzani Mawardi juga digibah-gibahin kalian, setelah aku menempati rumah ini selama kurang lebih 1 tahun lah ya, ini rumah akan aku hempas ke dia, bukan dijual. Tetapi dia kepengen tinggal di sini dengan alasan di depan ada apartemen. Ngaku kalau dia udah booking tuh kemarin. Oh, nanti kalau kakak pindah ke Golf, ini kan kosong. Oke, aku yang nempatin karena udah tinggal masuk. Aku sama dia satu selera, untuk isi rumah satu selera, karena kita suka yang simple, suka clean. Nikita itu orangnya bersih. Rumah baru bukan berarti bukan yang ini, bukan ini, aku hanya singgah di rumah ini karena aku takut dihisap. Katanya kan kita beli baju aja nggak dipakai lama itu bisa ngehisap ya, apalagi rumah. Aku mudah-mudahan ini rumah yang di Green Cove, enggak, yang di Green Cove masih ada tapi disewain ke orang. Ini di Nava Park, klasternya rahasia. Itu langkah suami aku. Dia kepanasan, guys. Jizahul positif banget, terima kasih. Rumah yang lama dijual ya, yang aku tinggalin sekarang aku jual karena di sana banyak memori tidak baik. Jadi aku berpikir rumah yang membawa memori tidak baik aku jual saja, karena masih ada beberapa rumah lagi yang akan aku berikan ke anak-anak nanti. Aku kerja buat anak-anak, jadi
kelebihan juga kalau terlalu di keep semua. Pusing dengan rumah. Tetangga sama Raffi Ahmad di Nafa Park, emang iya? Raffi di sini enggak ah? Masa ini kali dia punya kali. Kalau Sultan Andara mungkin beli doang guys, nggak untuk ditempatin. Tinggalin nih. Sama sih sebetulnya aku sama Raffi, bukan gitu ya? Ini kan nggak aku tempatin, aku sama-samain nanti aku dibully nggak. Kalau Raffi itu investasi di mana-mana. Kalau aku nggak. Rumah masa depan yang dibangun di daerah BSD juga di Golf. Vita Kimas, terima kasih. Mau lu ada kopi tuh, lu makan. Itu ada meatball, ada nasi itu, nasi bakar, ada Starbucks di itu. Di kulkas ada Starbucks. Ada Coca-Cola. Baru lu harus gua sebutin semua, Sulung. Sulung ngelunjak, guys. Iya, Raffi beli di Nampa Park. Iya, dia aku tahu waktu itu katanya dia kesini beli, dia buat investasi. Dapur di situ. Bisa lewat sini. Aku pakai lip balm, warnanya coklat. Selamat ulang tahun Nadira. Pepi ikan laut pedas akan aku kirim, nanti nunggu Rosa Meldiantinya siap. Karena aku mau bagiin 100 paket ikan laut pedas kepada netizen semua. Kak Fit, kenapa nggak pindah ke rumah Wijaya seperti Kaniki? Satu, aku sudah tua, sudah berumur. Aku maunya kalau masa tua dengan suami aku itu ngelihat yang hijau, tenang gitu. Nah, pilihan aku adalah view-nya Golf. Dan Golf itu yang paling deket kemana-mana itu menurut aku di BSD. Jadi aku dapat lahan yang memang kalau orang-orang tuh bilang kita punya rumah to die for, itu ya di situ sama suami. Makanya bikinnya juga bertahun-tahun karena memang bener-bener harus dipikirin detailnya, kekuatannya, semuanya gitu, semuanya harus bener-bener tuh menurut aku dengan suami harus jangan ada kesalahan setelah ditempatin. Kalau mau ada kesalahan sekarang aja, bongkar pasang nggak masalah. Yang penting tidak menyesal setelah dipindahin ada kesalahan. Sumba Barat udah, kemarin aku dari Sumba Timur ke Sumba Barat, guys. Kak Fitri, tip lancar rezekinya bisa beli di Napa Park. Cari suami yang bisa beliin, aku aja dibeliin sama suami. Tipnya itu. Tuh tipnya, ya nggak Beb? Kata netizen, tipnya bisa beli rumah di Napa Park. Banyak teman gue. Banyak temen gue single, kacau. Cari suami yang bisa beliin rumah, itu aja tipsnya. Nah, Fapar punya Bu Fit, iya punya aku. Mana sih Sulung? Makan. Iya, ikan laut pedas nanti aku akan giveaway 100 ikan laut pedas. Tunggu si Rosa Meldiantinya. Si Sailormon.yes, kamu ketawanya girang banget. Ya 100 pokoknya. Nanti aku akan bagikan untuk yang beruntung. Ya kemarin karena Meldinya belum sanggup, mungkin dia habis tahun baru banyak orderan ke pending, dia mau beresin dulu orderannya. Mau nanya apa lagi? Nih aku lagi Nikita masih nonton gak sih? Aku mau ajak live dia bareng ah. Mana ya? Nikita. Gimana sih caranya guys? Ini cinta mami. Kenapa sih? Dedi di kamar. Kenapa? Saya hai dulu. Hai guys. Ada Aska nggak nonton di sini? Tanya. Aska di mana? Ini jam 12. Kamu kak dari tadi kan mami tungguin kamu. Mami mau tanya kamu jadi nggak main sama Aska? Itu ada Ibu Niki di sini. Tanya sama Ibu Niki. Tanya cepetan. Aku main sama Aska. Aku udah ngomong aku jadiin jam
12 siang. Jadi yang dusta siapa yang nggak anterin? Bu Niki ya? Iya. Dusta dia. Iya. Kamar Jojo udah dingin, boleh dilihat. Gamenya udah bisa dimainin. Minta pasangin sama Dedi. Udah dingin kan? Nikita Mirzani, apakah mana sih dia? Nikita. Kalau dia nggak syuting dia pasti masuk. Kalau dia lagi syuting dia reject. Hampir punya rumah di Naira Residen gagal. Suami keburu kena PHK. Iya. Nanti aku doakan ya di Naira Residen selanjutnya. Mudah-mudahan rezeki kamu punya rumah. Sekalian nih mau aku informasikan ke teman-teman semua. Naira Residen reopen untuk teman-teman yang gagal di KPR. Tapi aku sedih banget, jujur. Demi Tuhan, aku sedih banget untuk kalian yang ditolak KPR-nya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa bergabung di Naira Residen Lake ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Sedih sih aku sebetulnya mau bilang reopen ada 3 unit di Naira Residen yang untuk teman-teman gagal di KPR-nya. Sekali lagi aku doakan mudah-mudahan kalian akan segera punya hunian. Kalau masih mau bergabung dengan aku di Naira Residen Cisauk nanti. Nikita Mirzani tuh lagi syuting berarti dia nggak bisa join. Nah pokoknya gitu deh ya, jangan lupa tetap berdoa, ikhtiar. Hana C10 tadi aku udah jelaskan kenapa pindah. Capek kalau ngulang-ngulang. Tri Ayu 81, iya pokoknya aku doakan. Si sulung yang lagi makan yang ditanya Kochen siapa Kak Fit? Itu sulung yang kemarin aku anterin mudik ke Sumba. Dia adalah guru boxingnya si Jojo sama suami aku latihan boxing. Kak Fit, tip dapat suami kayak Kochen, cari dia yang dianiaya oleh perempuan. Jadi jadi ya guys, bukan hanya perempuan tuh yang selalu teraniaya, laki-laki pun banyak yang teraniaya gitu. Tapi kalian harus bisa menemani dari nol ya, dari susah. Nggak usah, jangan cari suami yang mau apa ya, jangan kamu berpikir bahwa hidup itu tinggal nerusin. Hidup itu harus nanti ada yang sensi. Cari di Google tuh benar, Medina sampai empek, cari di Google. Jojo di kamar. Jojo Aska datang sini. Say dulu. Say netizen. Say Hi netizen. Jojo. I still want to play my PS now. Kak, hai netizen dulu, hai netizen dulu. I kentut. Kentut. Hai netizen. Kamu hack dulu ibu. Aduh. Kok kamu wangi banget? Hah? Ibu punya cemilan sama Coca-Cola. Boleh satu-satu sama Jojo. Jojo? Nanti aja kalau gitu. Nanti ibu anterin ke kamar. Jangan berantem ya. Hana 182509, terima kasih. Iya ya, Aska udah diomong. Padahal dia janjinya jam 12 sih. Nikita Mirzani, Batam, rumah mana nih yang ditanya? Ini siapa nih? Leka, benar Kak Fit, laki-laki yang pernah teraniaya oleh mantannya pas nikah sama aku, alhamdulillah dia sayang banget, rezeki kita lancar. Itu sama senasib kita tos.
Aduh. Kapan ke Tasik lagi, Beb? Kapan ke Tasik nih? Banyak yang nanya kapan ke Tasik. Mau, Sun ya? Aku juga kangen sama mertua aku. Dayu Yustini, selamat ulang tahun, selamat tambah umur. Oh, kok kamu cepet banget? Itunya bracketnya udah sampai? Enggak. Oh, ini naikin ke atas. Gila sih, aku tuh alhamdulillahirabbil alamin banget ya. Begitu aku putuskan tahun baru, aku ingin hunian baru karena hunian aku yang dibangun bersama suami aku yang sudah 4 tahun gak jadi-jadi karena entahlah ini salah itu salah diulang lagi. Brek yang bantuin begitu banyak banget sampai aku tuh penuh rumahnya sama orang-orang yang ngebantuin, alhamdulillahirabbil alamin. Ke Surabaya belum tahu kapan. Cen lagi settingin game. Renzo sama Aska lagi main game. Rumah Naira Kak berapaan? 1,2 yang tersisa sekarang yang kalau nggak salah yang New Jet ya 1,1an kalau nggak salah ya. Nanti lebih jelasnya nanti kamu DM aku, nanti aku kasih kontak personnya marketing aku ya. Masih ada 3 unit reopen dari reject, bukan reject ya, dari teman-teman yang ingin banget punya rumah di Naira Resident tapi belum ada rezeki, belum terkabul untuk KPR-nya. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi di next Naira Resident yang Cisauk. Lucu sih baca komen-komen yang julid, iya ya. Aku baru nonton tadi ada cuplikan Close the Door-nya Deddy Corbuzier, itu bener banget. Kamu jangan, kan biasanya kalau makan gula atau merokok itu katanya cepat mati. Ternyata menurut survei menurut survei ini ya, orang yang kalau mau cepat meninggal itu bikin dia stres tuh. Jadi aku tidak akan membalas orang-orang yang julid yang jahat sama aku diamkan saja karena mereka pasti stres hidupnya. Aduh. Kamu juga julid kan, Mbak? Ya aku kan julidnya ke pribadi. Bukan juga kayak kalian yang harus berharap banget aku respon dan didengar oleh seluruh Indonesia. Hey, namanya orang ngomongin temen itu biasa, ngomongin suami apalagi biasa. Kalau yang nggak mau, kalau misalnya orang yang nggak pernah ngomongin orang dan nggak pernah, Rosa Meldianti balem yuk, itu orok yang baru lahir ya, tuh. Hobi Sailor Moon bikin orang stres, tuh dia benar. Kalau julid ke Kak Indra, aku invite Meldi lagi ngapain sih, live bareng yuk. Jadi kalau kalian ingin ingin mengikuti itu Ray ya, bener loh. Gula itu nggak bikin juga cepat orang mati, ngerokok juga nggak bikin cepat orang mati. Mabok-mabokan katanya ya memang nggak boleh ya, semua pun nggak boleh karena mereka yang habis minuman keras katanya malah gembira ketawa. Itu katanya ya, kata konten Close the Door. Tetapi menurut survei lagi, orang yang stres setiap hari itu bener-bener mungkin bukan mati usia ya. Menurut aku sih secara usia mah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan. Maksudnya mati itu mati kreativitas, mati otak positif, akal dan pikiran jadi tumpul karena hidupnya mikirin kebencian aja di dalam hati. Mungkin itu artinya. Gitu. Jadi stres. Nah, kalau misalnya udah begitu kan nggak bisa berpikir positif, tuh suami aku lewat.
nggak bisa juga mengerjakan hal-hal yang lebih penting gitu, karena setiap hari yang di otaknya itu bagaimana kita mengucapkan kejahatan, mau kata-kata apa lagi ya, bahannya apa lagi ya, begitu aja terus setiap hari. Dan aku baik-baik aja. Gitu maksudnya, biar cepat mati itu bukan usia kita tuh, kata kata mati itu bukan hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kalau aku tuh lebih serem tuh kalau kita itu dianggap mati, tapi dianggap matinya gini ya, kita hidup tetapi kita nggak bisa ngerjain apa-apa karena kebencian. Kalau misalnya kita udah ikhtiar dan belum ada jalan, itu beda. Kalau kita bangun pagi, punya aura positif, bisa mikirin yang baik-baik, oh kita ngerjain apa ya hari ini, kita mau ngapain ya hari ini, itu ya. Tapi kalau orang yang jahat, yang udah pikirannya disetel itu jahat, tiap pagi bangun tidur, gue bikin apa lagi ya, gue mau ngatain apa lagi ya, apa yang bisa bikin bikin dia marah ya. Kalau kalian lihat ya, dari semua netizen yang memperhatikan aku, dari semenjak geng sampah itu bersatu memborbardir aku, tidak satu pun yang bisa membuat aku itu bersuara atau merespon. Karena aku ikutin sarannya close the door. Kalau pengen bikin orang cepat mati, bukan mati hidup ya, bukan mati hidup ini lah ya, mati karena pikirannya habis karena stres. Ya benernya belum pernah bantu ini, gimana caranya PS Jojo sama Aska hidup, nggak mau tahu. Wifi-nya nah kotak ya. Nonton live aku jadi semangat. Terima kasih nemenin ya. WA-nya kebongkar semua. Enggak. Kata siapa? Kalau diedit semua ya. Kalau kebongkar enggak. Lagian juga aku juga tidak peduli anyway, tidak pernah aku membunuh orang, tidak pernah aku menipu orang, tidak pernah aku merugikan hidup orang. Malah aku berterima kasih dari WA aku itu bisa mendapatkan rezeki untuk orang-orang yang kepengen banget mendapatkan rezeki dari situ. Alhamdulillahirobbilalamin. Pakai filter katanya Fiski, emang bikin bagus kalau aku pakai filter ini karena senang aja pakai filter. Kalau kulit aku masih sehat sayang. Stres itu merugikan diri sendiri, iya emang. Hanichan Niput. Oh ini Ozora Nami, nenek halo, anak lo jual baju sampah. Nah denger ya, Naira itu bikin pre-love itu hasil penjualannya itu untuk charity. Kemarin kalau kalian pintar ngikutin, setelah aku pulang dari Sumba sama Naira, dia kumpulin semua bajunya dan dia kirim ke Sumba. Sebagian dia pre-lovein dan hasilnya dia sumbangkan juga ke Sumba. Terima kasih sudah begitu berkomentar tentang anak aku. Tapi gara-gara kalian juga dia jadi tahu artinya ikhlas itu bagaimana. Tidak mungkin aku tidak mengajarkan ke anak aku itu artinya berbagi dan kebaikan buat orang lain, gitu ya. Daripada bajunya diinjek jadi elap, mendingan dijadiin uang dan uangnya disumbangkan sama dia. Toh bajunya juga laku banyak. Apa kamu nggak mau beli? Atau nggak kebeli? Atau nggak mau nyumbang? Itu. Aduh, udahlah ya. Kalian itu, udahlah, terusin. Naira itu tidak punya Facebook. Ya, dia hanya punya TikTok dan Instagram. Tuh ya, untuk ini nih yang komentar jahat kalian aminin ya. Tolong aminin karena ucapan itu adalah doa.
David rumah. Oke, ini aku mau menjawab untuk once dan terakhir masalah rumah yang katanya menjadi. Aku juga nggak ngerti kenapa harus diramein ya. Rumah yang di Bali itu adalah rumah dulu suami aku dengan mantannya. Di dalam persidangan itu terjadilah menjadi gonogini. Tetapi di dalam gonogini itu suami aku sudah menegaskan itu rumah adalah milik anak-anaknya yang bagian dia. Bahkan sudah ditulis di keputusan MA saat itu bahwa jatahnya suami aku itu diberikan kepada 2 anaknya. Nah, jadi kalau sekarang ada yang PK kemudian menang, sesungguhnya itu bukan melawan suami aku. Sesungguhnya itu apa ya? Aku juga nggak mau bilang ibu melawan anak, itu juga nggak mungkin. Tetapi mungkin secara paper untuk kepuasan. Ya kalau itu bikin ada yang bahagia, bikin puas ya nggak apa-apa. Aku juga bahagia kok. Toh sebelumnya ini juga PK dan lain-lain lah, whatever apa namanya, aku sebagai pribadi sudah menawarkan, oke, jangan ribut-ribut karena aku nggak suka keributan. Kalau memang itu rumah mau diambil atau mau dijual, bagaimana kalau setengahnya bagiannya mantannya Chen itu aku bayar pakai uang aku sendiri, bisa ditempatin di situ, bisa punya uang untuk memulai usaha. Demi Allah, demi Rasulullah, itu deal aku sebelum terjadi keributan. Ternyata terjadilah keributan. Sebetulnya yang menang itu aku, karena aku tidak usah keluar setengah dari harga rumah yang harus dimiliki oleh mantan istrinya suami aku. Karena itu rumah walaupun nanti aku bayar tetap aja akan menjadi milik anak-anaknya. Dan cuma satu permintaannya waktu itu, agar ditaruh ke nama anak-anaknya. Gitu ya. Jadi ini cuman aku ingin menjawab sekali aja masalah rumah itu memang milik mereka. Tidak ada secuil pun aku ingin atau suami aku ingin menguasai. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Kalian mau percaya syukur enggak juga, syukur rumah aku ada 5. Jadi nggak mungkin aku ngeributin rumah yang bukan nggak ada artinya. Itu menjadi berarti banget karena memiliki kenangan masa lalu anak-anak suami aku. Mudah-mudahan yang ingin tahu dari Saidnya aku senang, yang percaya syukur, enggak pun aku tidak peduli. Karena yang bersangkutan pasti tahu apa yang aku inginkan tentang rumah itu. Karena aku ingin selesai, jangan ada lagi keributan mengenai hal-hal yang apalagi berurusan dengan materi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong suami aku mengejual atau suami aku yang ngerebut, hey netizen, istighfar. Istighfar netizen, aku malu. Aku juga ngedengernya juga malu. Masalah aku bukan manusia. Aduh, udah dah. Gitu dah pokoknya ya. Pokoknya aku mah nggak mau tapi aku berhak menjawab karena ini menyangkut urusannya bukan nama baik sih, aku juga nggak perlu nama baik, tapi untuk kalian ketahui, kalau kalian mau tahu, kalau kalian nih kita ada live bareng dong nih kita. Aduh, kita mana sih dia? Abang Sunan Kalijaga, abang aku, Happy New Year ya. Happy New Year Abang Sunan. Mudah-mudahan tahun 2022 Bang Sunan semakin melaju. Aku suka dengan Bang Sunan, baik. Dan dia itu orangnya sama ya dengan aku. Ya mau netizen mau ngomongin apa, mau berkomentar apa, nggak digubris. Lagi mau jawab ya jawab, lagi nggak mau jawab ya udah diam. Aku lagi bersih-bersih rumah ini, barang-barang nggak kepake mau aku kasih ke panti asuhan, mau ikutan nggak? Ke Sumba nih, ke Sumba ya. Naira aja kemarin udah kirim ke Sumba. Kita kirim ke Sumba, oke? Ya boleh ke panti asuhan juga boleh. Tapi karena terakhir aku ngeliat Sumba, jadi Sumba terus gitu.
Iya, menyangkut harga diri suami sama anak-anak. Ya, aku sih menjelaskan untuk kalian yang memang baik ya, tapi kalau aku menjelaskan untuk pembenci, mereka akan tetap menjadi pembenci dan nggak ada kepentingannya juga buat aku. Tapi yang paling penting buat aku itu orang yang bersangkutan, orang yang tahu sebenarnya itu seperti apa, solusi yang aku tawarkan seperti apa. Kalau memang mau dijadikan, mau dianggap kebaikan yang sudah aku lakukan seperti apa diterima, ya aku alhamdulillah. Kalau enggak, kalau tetap juga merasa oh ya yang benar atau itu juga aku tidak peduli juga. Ya nggak apa-apa, kan hidup masih tetap berjalan kan. Ya kita lihat aja sama-sama. Kalau misalnya aku habiskan energi udah sejauh ini, aku udah seumur ini sama suami aku harus terus mengingat hal-hal yang nggak enak di hidup kami berdua, buat apa? Masih banyak yang harus aku pikirkan. Anak aku harus punya masa depan yang lebih baik, pengen sekolah yang lebih baik, gimana nanti Jojo tumbuh besar juga menjadi laki-laki sejati gitu. Jadi kalau aku untuk menanggapi berita-berita sampah itu, aku memang benar-benar bukan nggak mau nanggepin, nggak ada waktu dan buat apa gitu guys. Aku lagi pup, gimana kalau tantangan nih kita lagi pup, kita ajak live bareng. Yang tenang karena Bu Fit banyak rumahnya tuh. Meldi deh yang tahu, yang tanya kenapa Bu Fit pindah rumah karena rumahnya banyak. Bener, nanti kalau aku yang ngomong aku dibilang sombong. Kan serba salah netizen. Ya nggak usah diulas, dibilas. Sekali kan boleh jawab nih kita. Bang Sunan lagi apa? Aku takut dia nggak mau live bareng. Iklan rumah langsung ada yang beli, ya alhamdulillah. Berkat netizen juga kali dari mulut ke mulut. Nikita lagi, dia nggak mau live, dia lagi. Sombong nggak apa-apa, asal mampu itu udah Nikita aja deh. Aku nggak bisa. Kalau dia boleh, karena dia kan banyak yang suka menghina kan ya. Kalau dia ya sometimes dia perlu juga membuktikan bahwa dia adalah orang yang mampu. Tapi kalian netizen tuh suka pada jahat ngomongnya. Kalian tuh nggak takut ya kalau kalian menghujat orang yang pada waktu yang bersamaan kalian hujat, lalu malaikat mengangkat derajatnya, terus kalian dijatuhkan, kalian nggak takut ya? Papua Barat noh. Ada Papua Barat. Nikita Mirzani, I love you tuh dari Aditya. Seorang yang bertaubat, namanya serem amat sih. Kok ujungnya mati? Apa sih maksudnya? Aku nggak paham deh. Masalah flek muka pakai dibahas. Iyalah, aku udah umur, tapi karena fit skin, flek di sini udah hilang ya. Ini walaupun pakai filter, ini nggak ada flek. Tapi ini walaupun pakai filter, kalian lihat ini tinggal dikit lagi. Gitu. Aku telat sih bikin skincare, harusnya dari 5 tahun lalu. Cuman biar telat nggak apa-apa. Christine, si Iroh besok nyampe Jakarta. Aku selalu cinta sama kamu, aku juga selalu cinta sama kamu, Christine. Ke Jakarta dong, kita udah tetanggaan loh sekarang. Kalian yang di Bali tuh ada klinik, Moi klinik, punya sahabat aku, Christine, Wonder Mama juga, dan treatmentnya di sana menurut aku ya, dari semua klinik yang pernah aku datengin di Bali, dia paling bersih.
dan dia paling enak, masuk ke kliniknya itu enak. Aku paling suka kalau di sana di Bali abis panas-panasan facial yang pakai oksigen, dia alatnya bagus. Tuh, untuk teman-teman yang lagi liburan di Bali takut pulang nggak ada waktu, kalau masih ada waktu facial gih di Moi, bagus kliniknya. Palembang. Nih kita masih di toilet nggak sih? Next week ya, Chris. See you next week. Mudah-mudahan si Iro masih di sini next week. Abis itu kita diving kan? Aku mau diving guys, sama Christine, sama geng berpetualang aku. Diving yang nggak takut hitam, yang nggak takut kotor, yang nggak takut apa ya itu bertualang lah. Kemari sini di Jogja ya, itu punya sahabat aku juga, enak. Di Jogja ada cafe Marisini, enak banget. Home tour, aku tuh nggak terbiasa home tour karena di hidup aku harus ada yang harus punya privacy. Tapi nanti kalau misalnya privacy aku sudah kalau di rumah sana kan terpisah tuh tempat pribadi aku dengan untuk teman-teman, nanti aku home tour. Kalau di sini rumahnya masih seucrit guys, masih kelihatan tempat-tempat privacy aku. Giveaway ikan laut pedas nanti nunggu Meldinya siap. Geng petualang. Iya, jangan home tour ya, karena aku kan bukan siapa-siapa. Bukan juga public figure yang kalian harus tahu, bukan artis juga yang harus kalian tahu. Kalau artis kan harus ya, maksudnya nggak boleh juga nggak berbagi kehidupan pribadi atau apapun yang menyangkut pribadi, karena mereka harus memang seperti itu, siap untuk siap untuk diketahui oleh fans-fansnya. Kalau aku jujur, aku bukannya nggak mau, tapi aku memang nggak suka aja. Tanggal Meldi apa sih tanggal belasan sama Bu Fit dari tanggal belasan aja guys, aku siap. Oh tuh udah ya, udah dijawab ya sama owner ikan laut pedas. Tanggal belasan kita giveaway 100 ikan laut pedas. Di belakang mondar mandir karena lagi beberes, lagi masang TV, lagi betulin internet, lagi bikin taman di depan itu, lagi bukannya punya cita-cita kayak jadi kayak artis kak. Oh kamu nggak tahu, aku tidak pernah dalam hidup aku dari kecil aku sudah katakan aku tidak pernah bercita-cita dari jadi artis. Aku bercita-cita menjadi pengusaha. Aku bercita-cita menjadi orang yang mandiri, itu aja. Karena aku ngelihat teman-teman aku yang jadi artis itu capek kerjanya, nggak sanggup aku. Apalagi aku sekarang lagi pas deket sama Niki itu, aku takjub sama dia. Aku sering banget kalau pergi keluar kota sama dia, yang dia baru tidur 2-3 jam harus bangun, harus ke acara, dan dia tuh harus kayak siap gitu. Nah itu sih menurut aku nggak sanggup. Nikita itu salah satu artis yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, fisiknya tuh kuat. Jadi untuk teman-teman semua juga, jangan selalu bermimpi itu patokannya menjadi artis. Banyak kok profesi lain yang bisa sukses juga gitu. Jangan sedikit-sedikit kepengen terkenal, kepengen jadi artis gitu, tapi kalian nggak sanggup sama resikonya. Kalau misalnya kalian pilihannya menjadi artis terkenal, ya harus belajar. Kalau aku sih ngelihatnya dari Nikita lah ya, karena Nikita itu berkali-kali pergi keluar kota sama aku, harus pergi terus nggak mau tahu, yang punya acara nggak mau tahu, dia baru tidur 2 jam aku bangunin terus harus
ramah tamah lagi sama orang itu aku pernah menyaksikan dan aku tuh nggak sanggup menjalaninya. Untung Allah berikan profesi aku sebagai pengusaha. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, ngebor aja. Udah dulu ya guys, karena mau pasang suami aku komplain. Nggak ada yang komplain. Nggak ada yang Nanti penakut. Iya, takut. Tadi dia mau ngebor, mau masang TV. Besok kita sambung lagi ya. Selamat sore semuanya. Jangan lupa bahagia. Sailormon.hore apa?